Sinyal positif dikirimkan oleh gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand jelang pemusatan latihan skuad Garuda. Setelah menepi hampir setengah tahun akibat cedera hamstring, Marcelino akhirnya kembali beraksi di lapangan hijau dan langsung memberikan kontribusi nyata. Pemain yang akrab disapa Lino ini diturunkan sebagai starter saat tim AS Trencin B melakoni laga uji coba melawan FK Racha Bratislava Jumat. Ini menjadi penampilan pentingnya dalam sebuah pertandingan sejak terakhir kali merumput pada November tahun lalu. Dalam laga yang dimenangkan AS Trencin B dengan skor telak 8-2 itu, Marcelino sukses mengukir 1 assist. Ia bermain selama 45 menit di babak pertama sebelum digantikan pada jeda pertandingan. Laga comeback ini seolah menjadi ajang pemanasan yang sempurna bagi Marcelino sebelum ia kembali ke tanah air. Seperti diketahui, namanya masuk dalam daftar 23 pemain yang dipanggil oleh pelatih John Hartman untuk mengikuti pemusatan latihan jelang Piala AFF 2026. Kembalinya Marcelino jelas menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi Timnas Indonesia. Kualitasnya sebagai gelandang serang kreatif sangat dibutuhkan oleh tim. Kepiawaiannya dalam melakukan dribble, menusuk pertahanan lawan, hingga naluri mencetak golnya yang tinggi diharapkan bisa kembali menjadi pembeda. Ipswich Town resmi promosi ke Premier League 2026-2027. The Tractor Boys mengamankan tempat di Premier League musim depan setelah finish runner-up di klasemen akhir divisi Championships atau Liga 2 Inggris 2025-2026. Di pekan ke-46 divisi Championships 2025-2026 yang baru saja berakhir, Ipswich Town menjamu QPR. Hasilnya, Ipswich Town menang 3-0 atas QPR. Promosinya Ipswich Town ke Premier League otomatis membuka peluang pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot mencicipi kasta tertinggi sepak bola Inggris. Sejatinya, Ipswich Town pernah ambil bagian di Premier League 2024-2025. Namun saat itu, Elkan Bagot tidak mendapat kesempatan bermain bersama Ipswich Town di Premier League. Elkan Bagot hanya dipercaya tampil di Piala FA dan Piala Liga Inggris sebelum dipinjamkan ke Blackpool pada Januari 2025. Saat ini, Elkan Bagot terikat kontrak bersama Ipswich Town hingga 30 Juni 2028. Menarik menanti jalan karir Elkan Bagot ke depan. Kabar burung soal pemain naturalisasi baru kembali memanaskan jagat sepak bola nasional jelang Piala AFF 2026 nanti. Nama bek tangguh Pascal Struijk kabarnya masuk dalam radar pantauan tim pelatih John Hartman buat memperkuat lini belakang. Meski masih rumor, kode-kode di media sosial sudah bikin netizen bola tanah air heboh dan berharap ini jadi kenyataan. Kehadiran pemain berpengalaman di Liga Top Eropa tentu bakal bikin pertahanan Indonesia makin sulit ditembus lawan. Selain Struijk, nama penyerang tajam seperti Dean Zandenbergen juga disebut-sebut sedang dalam proses komunikasi intens dengan PSSI. Stok striker house goal memang jadi prioritas utama Hartman biar penyelesaian akhir timnas nggak lagi melempem. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan kalau naturalisasi tetap berjalan selama pemain tersebut punya kualitas dan darah keturunan. Fokus utama federasi adalah membangun kedalaman skuad yang seimbang antara pemain lokal dan diaspora. Proses administrasi yang makin cepat diharapkan bisa membuat para pemain baru ini debut di Piala AFF 2026 mendatang. Kekuatan skuad Garuda diprediksi bakal makin full senyum kalau semua target naturalisasi ini berhasil bergabung. Kabar buruk datang jelang laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Oman pada Juni 2026 mendatang. Kapten Timnas Indonesia, Jay Ides, mengalami cedera saat membela klubnya Sassuolo dalam laga lanjutan Liga Italia Minggu. Tampil melawan AC Milan, Sassuolo menang dengan skor 2-0 sekaligus menunda harapan lawan lolos ke Liga Champions. Sayangnya, kemenangan itu dibayar mahal dengan Jay Ides yang tak dapat melanjutkan pertandingan karena cedera. Wasit membunyikan peluit di menit 40 ketika melihat Jay Ides tak bisa melanjutkan pertandingan. Dilaporkan bahwa cedera Jay Ides ada pada bagian kakinya. Bahkan dia tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jay Ides ditarik keluar ketika tim unggul 1-0 lewat gol cepat Domenico Berardi di menit 5. Dengan AC Milan yang hanya diperkuat 10 pemain setelah Fikayo Tomori diganjar kartu merah. Setelah Jay Ides keluar, tim pun kembali mencetak gol cepat di awal babak kedua dari gol Arman Lauriente. Jay Ides pun akan menjalani pemeriksaan sekaligus memastikan kesediaannya di sisa laga Liga Italia, termasuk untuk peluang membela Timnas Indonesia di agenda FIFA Matchday melawan Oman.
Kiper Cremonese, Emil Audero, masuk ke dalam jajaran Best 11 pekan ke-34 Serie A 2025-2026. Ini ketiga kalinya pemain timnas Indonesia itu terpilih ke dalam pemain terbaik sepekan di musim ini. Emil pertama kali terpilih di Best 11 Serie A musim ini pada pekan ketiga. Kemudian pencapaian serupa kembali didapatkan pada pekan ke-25. Best 11 Serie A pekan ke-34 musim ini memamerkan formasi 3-4-3. Emil berdiri sebagai penjaga gawang, kemudian didampingi 3 bek tengah. Akun Instagram Serie A memberi nilai 7,0 untuk Emil Audero. Angka ini tak lepas dari performa solid kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara tersebut saat membantu tim menghadapi Verona. Meski pertandingan berakhir imbang 0-0, Emil menorehkan performa menjanjikan. Ada 9 penyelamatan yang dipersembahkannya demi gawang tetap steril. Di satu sisi, Emil dan Cremonese masih terancam degradasi. Mereka menduduki peringkat 18 dengan 28 poin. Namun kesempatan bertahan di kasta tertinggi Liga Italia masih terbuka. Emil dan kawan-kawan hanya terpaut 1 angka dari Lecce di posisi ke-17 atau batas aman terakhir. Masih ada 3 pertandingan tersisa musim ini untuk menentukan nasib. Penyerang muda MacArthur FC, Luke Vickery, menjadi nama terbaru yang santer dikabarkan bakal menjalani proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Meski saat ini proses menjadi WNI belum dimulai secara resmi, pemain berbakat di Liga Australia tersebut sudah mematok target tinggi, yakni membawa skuad Garuda menembus panggung Piala Dunia. Nama Vickery belakangan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain 20 tahun itu kabarnya masuk dalam daftar prioritas bidikan PSSI untuk menambah kekuatan tim nasional di level internasional. Vickery sendiri telah menyatakan ketertarikannya secara terbuka untuk membela Panji Merah Putih. Bahkan dirinya mengaku sudah beberapa kali menjalin komunikasi intensif dengan pelatih timnas Indonesia saat ini, John Hartman. Vickery mengaku akan sangat bangga jika suatu saat nanti dapat menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Pemain yang memiliki fleksibilitas untuk bermain sebagai penyerang sayap maupun striker, ini berharap kehadirannya bisa membantu skuad Garuda mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Jika saya membela timnas Indonesia suatu hari nanti, saya akan senang membantu skuad Garuda lolos Piala Dunia untuk pertama kali, kata Vickery. Bintang muda MacArthur FC itu menilai Indonesia sangat layak tampil di ajang paling bergengsi sejagat tersebut, mengingat antusiasme penduduknya yang luar biasa terhadap sepak bola. Dengan kedalaman skuad yang terus meningkat saat ini, Vickery optimis timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan mimpi tersebut. Kehadiran Vickery dinilai sebagai solusi tepat untuk menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia yang membutuhkan penyerang tajam. Pemain 20 tahun itu tercatat sudah mengemas total 6 gol dari 27 penampilan bersama MacArthur FC di berbagai kompetisi musim ini. Keinginan Cyrus Margono mengisi peran sebagai penjaga gawang timnas Indonesia menambah daftar deret kiper potensial yang berambisi menjadi orang di bawah mistar tim Merah Putih. Margono sudah melontarkan sinyal keinginan membela timnas Indonesia melalui media sosial. Kiper 20 tahun itu juga terlihat melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Belum ada arahan dari pelatih timnas Indonesia John Hartman untuk merekrut pemain keturunan berposisi kiper. Sejauh ini Hartman baru memberi lampu hijau untuk proses naturalisasi pemain asal Australia Luke Vickery. Posisi kiper di timnas Indonesia terbilang sesak. Sejak menjadi pelatih tim Merah Putih, Hartman lebih kurang sudah memanggil 4 pemain berposisi kiper. Seandainya bisa mengenakan kostum dengan lambang Garuda di dada, Margono akan membuat sejarah tersendiri dengan mendobrak pakem kiper lokal yang selalu berdiri di bawah mistar timnas Indonesia. Jai Itzes ditarik keluar di babak pertama Sassuolo vs AC Milan akibat cedera. Begini kata pelatih Fabio Grosso soal penyebabnya. Sassuolo melawan Milan di Mapei Stadium Minggu WIB. Itzes cuma bermain 40 menit di pertandingan Serie A tersebut. Pada menit ke-40, Itzes ditarik keluar usai dicek tim medis. Sedianya hampir tak nampak ada momen serius yang menyebabkannya cedera. Pelatih Fabio Grosso kemudian mengecek tim medis. Saat mendapat konfirmasi, Itzes harus ditarik keluar.